Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kantin Hukum. Sesuai dengan judul kita pada minggu ini, kita akan belajar tentang aduan dan laporan. Jadi perbedaan aduan serta laporan itu apa? Minggu ini kita akan bahas bersama. Tapi yang menarik pada minggu ini, saya ditemani oleh teman kita. Beliau juga salah satu tim di Kantin Hukum. Beliau Mas Arif Roman Hasim. Selamat siang Mas Arif. Selamat siang Mas Irfandi. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Ya Mas Arif ini tahun ini lulus ya Mas ya? Iya, alhamdulillah tahun ini jalur Covid. Oke, jalur Covid, sarjana hukum jalur Covid teman-teman ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali beraktivitas normal ya Mas ya. Amin. Oke Mas Arif, langsung saja. Sesuai dengan judulnya, kita akan bahas soal laporan serta aduan. Mas Arif mungkin bisa nerangkan nih perbedaan atau apa sih perbedaan dari aduan serta laporan itu, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Arif ini. Oke, selamat siang teman-teman, sobat Kantin Hukum ini. Sebelum masuk tataran lebih jauh, saya ingin ngasih gambaran dulu kayak sebuah analisis. Jadi ada sebuah pertanyaan seperti ini. Mas, misalkan ada saudara saya si A dilaporkan dengan kasus penggelapan. Tapi kemudian si A ini sudah mengembalikan bukti atau kemudian uang yang digelapkan itu. Tapi kok masih di proses hukum, Mas? Kira-kira bagaimana itu ya? Dan hampir 1 tahun belum ada perkembangan terkait dengan kasus itu dan masih gantung ibaratnya. Jadi saya mulai dari tataran itu dulu. Baru kemudian masuk apa itu kemudian yang disebut sebagai laporan dan aduan. Ada 2 term yang ingin kita sampaikan, laporan dan aduan. Kalau kita melihat, saya ngambil dari bukunya Tresna terkait dengan asas-asas hukum pidana. Istilah laporan itu dalam bahasa asing Belanda itu angve. Terus kemudian pengaduan itu disebut sebagai klah. Apa bedanya? Saya ingin sedikit ngasih gambaran di mana laporan itu dapat diajukan siapapun terhadap semua tindak pidana. Sedangkan pengaduan itu hanya mengenai kejahatan-kejahatan di mana ada pengaduan itu menjadi syarat akan tindak pidana tersebut. Bisa dikatakan setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana. Pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan. Nah, itu tuh adalah gambaran awalnya di situ. Itu Mas Irwandi. Kira-kira ada pertanyaan yang Jadi perbedaan mendasarnya itu bahwa laporan itu siapa saja bisa melaporkan atas suatu kejadian tidak pidana ya Mas. Betul. Seperti itu. Ketika kita masuk ke aduan, berarti orang-orang tertentu saja yang bisa mengadukan suatu kejadian tidak pidana. Betul. Oke, tepatnya itu ringkasnya seperti itu mungkin ya Mas. Kira-kira kalau semisalnya seperti ini, saya misal merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain itu, terus saya melaporkan, itu bagian dari bentuk laporan atau pengaduan? Laporan ya? Oke. Laporan. Mungkin. Gini. Terkait dengan yang Mas Irfandi, harusnya kan kemudian agak sedikit kita konkretkan kaitan dengan apa yang kita rugikan. Kalau kemudian itu kerugiannya sifatnya adalah misalkan itu dari unsur perjanjian, itu bisa kemudian bisa digugat kaitan dengan non prestasi, itu lebih ke perdata. Kaitan kalau ini dengan misalkan tidak pidana, kalau yang saya contohkan adalah kasus tadi kaitan dengan penggelapan tadi, bahwa kemudian yang dianggap laporan atau pengaduan itu adalah intinya kita sebagai subjek hukum
kayak misalkan kasus KDRT. Dulu itu KDRT adalah delik aduan karena disyaratkan adanya aduan itu tersebut. Titik kulminasinya di situ. Delik aduan atau kemudian kita bisa mengadukan itu ada syarat di hukum materialnya tersebut, manakala dipersyaratkan harus adanya aduan. Beda ketika saya misalkan melakukan tindak pidana, Mas Irfandi korbannya misalkan. Setiap orang, misalkan saya melakukan penganiayaan, bahkan menyebabkan kematian misalkan, tanpa kemudian Mas Irfandi melapor pun sebagai korban, orang lain yang melihat itu bisa melaporkan, istilahnya melaporkan. Oke. Kalau kaitannya dengan kasus tadi yang saya contohkan, misalkan penggelapan sudah dikembalikan, barang yang digelapkan, tetapi itu nggak bisa kemudian istilahnya bebas dari pidana. Bab 8 buku 1 pasal 76 sampai 85 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Walaupun barang sudah dikembalikan, tetap pidananya itu tetap berjalan. Prosesnya tetap berjalan. Oke, gitu Mas Irfandi. Oke, saya sedikit mau bertanya Mas. Beberapa waktu lalu nih ya, di tempat saya itu ada orang meninggal. Jadi meninggalnya seperti ini Mas. Beliau sedang cari hewan waktu itu di kebun. Yeah. Nah, dia terjatuh di sumur yang sudah gak kepake. Dan itu sumurnya milik kita sebut saudara A. Dan itu gak ditutup Mas. Itu terhalang alang-alang. Nah, dan orangnya jatuh lalu meninggal. Kedalaman 21 meter Mas itu. Itu langsung meninggal. Walaupun memang beberapa menit itu masih sadarkan diri. Nah, kira-kira memang dari pihak korban sendiri pun tidak ada niat untuk melaporkan atau menuntut dari saudara A karena meninggalnya itu. Tapi kita warga masyarakat sini itu merasa bahwa itu sebuah kelalaian dari saudara A. Apakah kita itu bisa masuk ke laporan itu Mas atau aduan? Oke. Kaitannya dengan tindak pidana itu sebenarnya agak sedikit tipis ketika kemudian, makanya yang harus dibuktikan dalam tindak pidana adalah mens rea-nya itu. Mens rea itu adalah niat jahatnya itu tadi. Oke. Kalau kemudian itu perbuatan melawan hukum, ini agak mirip-mirip juga. Misalkan saya melakukan ibaratnya, misalkan saya benerin genteng di atas nih, benerin genteng saya jatuh, ada orang lewat, itu kaitannya dengan kita bisa lihat lebih teori ke kausalitas, artinya hubungan tadi. Mungkin ya kita nggak ada niatan sama sekali. Itu dianggap sebagai kalian kulpabilitas. Betul. Lah, ya nanti pembuktian itu memang nanti ketika kita di persidangan mens rea-nya itu terbukti atau tidak. Ketika kemudian itu mau ibaratnya, ya pasti saya kira yang buat sumur itu juga nggak ada niatan kemudian untuk menyelakakan orang lain gitu. Betul. Tapi kemudian karena kelalaiannya sebenarnya itu bisa dilaporkan ya Mas? Bisa. Oleh warga setempatnya gitu ya? Betul. Nggak untuk korbannya? Iya, betul. Oke, baik. Menarik sekali teman-teman. Kira-kira ada lagi Mas untuk terakhir pembahasan tersebut? Saya ingin sedikit menambahkan kaitan dengan tadi kasus yang saya contohkan. Hampir 1 tahun tidak ada perkembangan. Nah, ketika kita tidak tahu proses hukum itu sampai di mana, sebenarnya kita bisa menempuh tahap proses ibaratnya. Kita minta namanya surat SP2HP. SP2HP ini adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, agar kita tahu sampai mana hasil perkembangan penyidikan kasus kita atau bahkan kasus orang lain, ya kan? Misalkan kita lawyer dan sebagainya. Mengenai dengan jangka waktu proses penyidikan, sebenarnya di KUHP itu nggak ada. KUHP banyak kemudian mengatur kaitannya dengan proses pada umumnya. Misalkan di tingkat kepolisian penyidikan itu 40 hari bisa kemudian diperpanjang sampai 60 hari dan lain sebagainya. Baik nanti itu juga di tahap penuntutan dan sidang pengadilan. Namun pada prinsipnya di proses penyidikan itu sendiri itu diatur dalam
pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian nomor 12 tahun 2009. Jadi 120 hari itu untuk perkara yang sangat sulit. Terus kemudian 90 hari untuk perkara sulit. 60 hari itu untuk perkara sedang. 30 hari untuk perkara biasa. Artinya apa? Tahapan proses itu sudah secara prosedural sudah diatur. Tapi kadang di sini ini bisa diperpanjang sampai batas waktu yang tidak tentukan. Jeleknya di situ. Artinya kemudian kalau kemudian kita sebagai korban, bahkan misalkan Mas Irfandi sebagai pelaku diproses hukum, bahkan nanti kaitannya dengan penahanan dan lain sebagainya, sampai diundur misalkan, diundur, diperpanjang lagi, tapi kasusnya nggak jalan-jalan, mau tidak mau harus dibebaskan, karena itu melanggar hak asasi manusia. Itu Mas Irfan. Oke, menarik. Mungkin kalau nanti soal penyelidikan serta masuk ke proses penahanan, kita mungkin bisa bahas di kesempatan ya Mas. Siap. Jadi kita mungkin nanti bisa bikin volume untuk pidana. Siap. Menarik. Jadi mungkin itu saja Mas Arif. Sedikit tambahan, mungkin barangkali nanti sesi-sesi berikutnya nanti teman-teman juga bisa belajar kaitannya dengan ini kan khusus spesifik untuk kaitannya dengan di tingkat kepolisian sebenarnya, itu kaitannya dengan laporan dan ngaduan. Pada proses globalnya nanti teman-teman bisa melihat di KUHAP itu proses penyidikan berapa hari, normatifnya berapa hari, bisa kemudian diperpanjang berapa hari, di proses penuntutan itu berapa hari, bisa diperpanjang berapa hari, itu semuanya ada di KUHAP, bahkan sampai dengan proses persidangan. Nanti kita bisa korek di situ. Saya kira itu aja, teman. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk pembahasan minggu ini terkait dengan materi kita, yaitu percobaan aduan serta pelaporan. Jadi seperti yang tadi disebutkan Mas Arif, minggu depan kita akan belajar mengulik lagi tentang proses pemidanaan dan lain sebagainya ya Mas ya. Nanti kita bikin volumenya untuk dalam hal pemidanaan. Oke, itu dulu teman-teman. Apabila teman-teman ada masukan, kritik serta saran, dapat mengirimkan melalui email kami yaitu kantinhukum17@gmail.com atau melalui direct message Instagram kantinhukum17, serta kami sudah hadir di YouTube. Podcast kami sudah kami terbitkan di YouTube yaitu di Kantin Hukum. Teman-teman bisa like dan subscribe serta mengomentari beberapa materi kami. Kami berharap teman-teman dapat memberikan kritik serta masukan terhadap kami agar Kantin Hukum dapat lebih baik serta dapat lebih memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum untuk masyarakat dan teman-teman tentunya. Oke, kita kembali minggu depan tetap di podcast Kantin Hukum, belajar hukum dengan lebih asik. Terima kasih.